Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu penyuntingan, Ibu Yolanda SSMPD, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Izinkan kami dari kelompok 10 penyuntingan untuk mempresentasikan tentang materi diksi. Sebelum mempresentasikan, saya akan mengenalkan anggotanya. Pertama, Fitri Nuryantika, dan saya sendiri Rino Marcelino. Saya Fitri Nuryantika akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Nah, menurut Arifin, diksi ialah pilihan kata. Maksudnya setiap orang, khususnya masyarakat akademik, dituntut untuk dapat memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan pada situasi tertentu. Nah, pilihan kata merupakan satu unsur bahasa yang sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang B ada penerapan kata. Nah, sebuah kata dikatakan baik apabila tepat arti dan tepat tempatnya, seksama dalam pengungkapan, lazim, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Artinya, penerapan kata harus disesuaikan dengan kaidah ejaan. Lalu di sini ada beberapa realitas yang terjadi pada penerapan kata di kalangan masyarakat saat ini. Yaitu yang pertama ada penerapan kata pada kata masing-masing. Nah, kata masing-masing ini tidak dapat disamakan penerapannya dalam kalimat. Contohnya yang pertama yaitu masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya, itu termasuk contoh salah. Yang kedua ada pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing. Nah, ini termasuk contoh yang benar. Contoh pertama salah karena setelah kata masing-masing itu tidak boleh diikuti dengan kata benda. Sedangkan contoh kedua benar karena kata masing-masing sengaja diletakkan di akhir kalimat agar tidak diikuti dengan kata benda. Lalu yang kedua yaitu ada penerapan kata dan lain-lain. Nah, kata dan lain-lain tidak bisa diterapkan di semua kalimat karena harus dipertimbangkan dengan cermat. Kata dan lain-lain sama fungsi dengan kata seperti, antara lain, dan misalnya. Nah, contohnya yaitu Gita memiliki alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Itu salah. Yang kedua, Gita memiliki pulpen, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Itu benar. Contoh pertama salah karena menggabungkan kata seperti dengan dan lain-lain dalam satu kalimat. Oleh karena itu, cara memperbaikinya adalah dengan memilih salah satu kata tersebut dalam satu kalimat seperti pada contoh yang benar. Nah, yang ketiga itu ada penerapan kata pukul dan jam. Nah, penerapan kata pukul dan jam harus ditempatkan secara tepat. Contohnya yaitu perkuliahan bahasa Indonesia dilaksanakan 2 jam sejak jam 13.00 hingga jam 15.00, itu termasuk salah. Perkuliahan bahasa Indonesia dilaksanakan 2 jam sejak pukul 13.00 hingga pukul 15.00 benar. Berdasarkan kedua contoh di atas, kita dapat membedakan penerapan kata jam dan pukul. Kata jam digunakan untuk menjelaskan jangka waktu atau durasi, sedangkan kata pukul digunakan untuk menjelaskan waktu. Nah, yang keempat itu ada penerapan kata sesuatu dan suatu. Kata sesuatu dan suatu jelas berbeda dalam penerapannya. Kata sesuatu tidak diiringi dengan kata benda, sedangkan kata suatu harus diiringi dengan kata benda. Nah, contohnya yang pertama yaitu Putri sedang mencari sesuatu benda. Itu salah. Yang benar, Putri sedang mencari suatu benda. Yang kelima itu ada penerapan kata dari dan kata daripada. Kata dari dan kata daripada tidak sama penerapannya. Kata dari digunakan untuk menunjukkan asal sesuatu, sedangkan kata daripada digunakan untuk membandingkan sesuatu. Nah, contohnya yang pertama yaitu gaun itu terbuat daripada kain sutra, itu salah. Yang kedua, gaun itu terbuat dari kain sutra. Nah, itu contoh benar. Yang keenam ada penerapan kata di mana. Penerapan kata di mana tidak digunakan dalam kalimat pernyataan karena pada kata di mana dasarnya digunakan untuk kalimat tanya. Oleh karena itu, kata di mana harus diubah menjadi yang, bahwa, tempat, dan lain-lain.
Contohnya yaitu merupakan kebahagiaan bagi kami di mana telah lahir anak pertama kami berjenis kelamin laki-laki, itu salah. Yang kedua, merupakan kebahagiaan bagi kami bahwa telah lahir anak pertama kami berjenis kelamin laki-laki, itu termasuk contoh benar. Yang C, kesalahan pembentukan kata. Nah, kurangnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia kerap kali menimbulkan kesalahan-kesalahan pembentukan kata di lingkungan masyarakat kita saat ini, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kesalahan-kesalahan pembentukan kata yang kerap kali muncul di kalangan masyarakat saat ini dan cara memperbaikinya yaitu yang pertama pada penggalan awalan atau imbuhan meng. Nah, penggalan imbuhan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun dalam teks beritanya awalan meng harus eksplisit. Yang contoh bentuk salahnya itu Menpora umumkan pembentukan PSSI tadi malam. Presiden Joko Widodo hadiri pertandingan final Piala Jenderal Sudirman di Gelora Bung Karno, itu salah. Yang kedua contoh benarnya yaitu yang pertama, Menpora mengumumkan pembentukan PSSI tadi malam. Yang kedua, Presiden Joko Widodo menghadiri pertandingan final Piala Jenderal Sudirman di Gelora Bung Karno. Nah, yang kedua yaitu ada penanggalan awalan atau imbuhan ber. Penanggalan imbuhan ber kerap kali muncul dalam pemakaiannya terutama dalam bahasa lisan. Nah, contohnya yang pertama, sampai jumpa lagi, itu salah. Yang kedua, sampai berjumpa lagi, baru itu contoh benar. Yang ketiga ada peluluhan bunyi C. Kata dasar yang didahului dengan bunyi atau huruf atau C sering dijumpai atau hilang mendapatkan imbuhan meng atau peng. Padahal menurut Arifin, pada dasarnya bunyi C tidak lulukan apabila mendapatkan awalan meng. Contohnya yaitu Ocit sedang menyuci sepeda. Nah, contoh yang benarnya itu Ocit sedang mencuci sepeda, bukan menyuci. 4. Penyagawan kata dasar. Penyagawan adalah proses atau cara perbuatan menyegaukan bunyi ujar. Sengau itu sendiri merupakan suara diucapkan melalui hidung, seperti yang dihasilkan oleh orang-orang yang sedang influenza. Contoh bentuk yang salah: mandang, nyubit, nyolek. Contoh yang benar adalah memandang, mencubit, menyolek. 5. Imbuhan meng dan peng terhadap fonem. Kata dasar yang fonem atau huruf awalnya K, T, S, dan P apabila mendapatkan awal meng atau peng, menurut kaidah harus diluluhkan atau disengaukan. Contoh yang salah: Pak Syarul sedang mengkoreksi hasil UTS siswanya. Polisi sedang mentelaah semua kesaksiannya. Contoh yang benar: Pak Syarul sedang mengoreksi hasil UTS siswanya. Polisi sedang menelaah semua kesaksiannya. 6. Kesalahan imbuhan ke. Pada kenyataan sehari-hari, kerap kali kita temukan penggunaan kata yang seharusnya berawalan ter. Seiring diberi awalan ke, hal itu disebabkan karena kekurang cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya kesalahan itu dipengaruhi oleh ragam, lisan, dan sistem bahasa daerah. Contoh yang salah seperti bajunya ketukar dengan bajuku saat acara persami minggu lalu. Contoh yang benar: bajunya tertukar dengan bajuku saat acara persami minggu lalu. 7. Penggunaan akhiran ir. Dalam kaidah bahasa Indonesia baku, akhiran ir tidak ada. Kata yang sepadan dengan akhiran ir adalah asi atau isasi, yang artinya proses. Selain itu, akhiran ini hanya bisa digunakan pada kata serapan dari bahasa asing. Di bawah ini diungkapkan bentuk salah dan bentuk yang benar. Contohnya seperti legalisir seharusnya menjadi legalisasi. 8. Padanan kata yang tidak serasi. Pemahaman yang kurang memadai mengenai kepenggunaan bahasa Indonesia yang benar. Seringkali kita menemukan penyedapan kata yang seharusnya tidak dipasangkan dalam satu kalimat.
Pasangan yang kerap kali muncul seperti karena, sehingga, karena, maka, apabila, maka, untuk, maka, meskipun, tetapi, kalau, maka, dan kata walaupun dan tetapi. Pemasangan kata tersebut dalam sebuah kalimat pada dasarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, bentuk baku untuk mengganti padanan itu adalah dengan memilih salah satu kata tersebut dalam kalimat dan tidak boleh memasangkan keduanya. Contoh yang salah, karena modalnya terbatas, maka Sutarya mengurungkan niatnya untuk berwira swasta. Contoh yang benar, karena modalnya terbatas, Sutarya mengurungkan niatnya untuk berwira swasta. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam penggunaan sehari-hari, kata depan di, ke, bagi, dan daripada kerap kali dipertukarkan. Contoh yang salah, putusan daripada hakim itu sangat melegakan. Fahri lebih cerdas dari Fahira. Bentuk yang benar, putusan hakim itu sangat melegakan hati korban. Fahri lebih cerdas daripada Fahira. 10. Pemakaian akronim atau singkatan. Menurut Arifin, terdapat perbedaan antara singkatan dengan bentuk singkat. Arifin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan singkatan ialah hasil menyingkat atau memendekkan sebuah huruf dan gabungan huruf seperti DPR, MPR, DPRD, SD, SMP, dan SMA. Yang dimaksud dengan bentuk singkat ialah kontraksi bentuk kata sebagai dipakai dengan ucapan cepat seperti lab yang harusnya dibaca laboratorium, memo yang harus dibaca memorandum, dan demo yang seharusnya dibaca demonstrasi. 11. Penggunaan kesimpulan keputusan penalaran dan pemukiman menurut Arifin dan Tasai mengemukakan bahwa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengikuti pola dan konsisten. Kalau kita perhatikan dengan sesama, bentuk-bentukan kata itu memiliki hubungan satu dengan yang lain. Terdapat kolerasi di antara kata tersebut. Contohnya, kata kerja yang mendapatkan imbuhan kata meng dan ber akan mengalami perubahan makna atau verba aktif. Contohnya, menulis dan bertani. Kata kerja yang mendapatkan imbuhan kata peng akan mengalami perubahan makna, yaitu pelaku aktivitas. Contohnya seperti penulis dan petani. Kata kerja yang mendapatkan imbuhan kata peng-an akan mengalami perubahan makna, yaitu proses. Contohnya seperti penulisan. Kata kerja yang mendapatkan imbuhan kata an dan per-an akan mengalami perubahan makna, yaitu hasil. Contohnya seperti tulisan dan pertanian. 12. Penggunaan kata yang hemat. Menurut Arifin, salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata, tetapi padat isi. Namun dalam komunikasi sehari-hari sering dijumpai pemakaian kata yang tidak hemat. Contohnya kata boros, sejak dari, agar supaya, demi untuk. Contoh kata yang hemat, sejak atau dari, agar atau supaya, demi atau untuk. 13. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Arifin dan Tasai mengklasifikasikan bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dengan cara sebagai berikut. Bentuk jamak dengan melakukan pengolahan kata yang bersangkutan seperti nama-nama, buku-buku, dan meja-meja. Bentuk jamak yang menambahkan kata bilangan seperti beberapa meja, tamu sekalian, 10 pensil, dan semua bangku. 14. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada satu bahasa yang salah. Satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Menurut Arifin, ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat diksi dalam bahasa Indonesia. Contoh idiomatik yang salah, terjadi atas seharusnya menjadi terjadi karena, disebabkan karena yang menjadi sebabkan oleh, membicarakan tentang yang seharusnya
berbicara tentang tergantung kepada, bergantung kepada, berdasarkan pada, baik ataupun, seharusnya menjadi baik maupun. Baik, demikian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dari Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu penyuntingan dan teman-teman R5G. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.